Chess Lovers, masih dari video World Blitz Chess Championship 2022. Kali ini saya akan ajak kalian untuk melihat partai dari babak pertama video World Blitz Chess Championship 2022. Nah, ada fakta unik teman-teman di pertandingan ini karena Magnus Carlsen di babak pertama. Jadi kan format waktunya 3 menit dengan bonus waktu 2 detik ya setiap melangkahnya. Nah, Magnus Carlsen telat hadir ke pertandingan dengan hanya sisa 30 detik. Hampir aja dia lewat ya teman-teman, hampir aja dia kena kalah walkout. Nah, sisa 30 detik tapi Magnus di partai ini mampu menang juga. Lawannya padahal Grandmaster kuat dengan elo rating 2623, Vladislav Kovalev. Ini Grandmaster dari Rusia, guys. Nah, gimana bisa sih Magnus Carlsen dengan sisa 30 detik mengalahkan Vladislav Kovalev? Nah, saya akan ajak kalian untuk melihat itu. Ya karena ini kontrol waktunya ada increment ya untungnya. Increment itu adalah bonus waktu ya teman-teman. Jadi dia mampu memompa waktunya. Kalau misalkan ini bukan increment, pasti Magnus Carlsen udah kalah. Karena sisa cuman 30 detik. Langsung aja kita bahas gamenya. Keajaiban lagi dari Magnus Carlsen. Jangan lupa like dulu video ini, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak telat dengan update terbaru dari dunia percaturan. Vladislav Kovalev memulai dengan langkah E4. Hampir aja 30 detik lagi dia memenangkan pertandingan melawan juara dunia. Tapi Magnus hadir sisa 30 detik bermain dengan menggunakan pembukaan Prancis E6. Boom. Putih D4, hitam D5, pion memukul pion. Variasi pertukaran atau exchange yang dipilih oleh Kovalev. Pion memukul pion, putih kuda F3 dan hitam gajah D6. Kemudian putih C4, hitam kuda F6, putih kuda C3. Hitam melanjutkan dengan rokade. Magnus Carlsen memberikan pion di petak D5, Kovalev makan pion di petak D5. Magnus benteng E8, putih gajah E2, hitam kuda B ke petak D7. Putih lanjutkan dengan rokade. Hitam H6 mencegah gajah ke petak G5. Kemudian putih benteng E1, hitam kuda B6. Putih kuda E5, kuda B memukul pion D5, putih gajah F3, hitam C6. Nah, sejauh 12 langkah ini, teman-teman kalian bisa lihat bahwa tadi Magnus memberikan pion di petak D5, tapi dia sudah berpikir bahwa pion di petak D5 tadi ujungnya akan jatuh juga kepada tangan hitam lagi. Nah, kenapa sih Vladislav Kovalev memilih variasi tukar ini? Di partai ini kalian akan lihat bahwa Vladislav Kovalev terkesan ingin hanya mencari remis ya melawan juara dunia catur Magnus Carlsen. Jadi dia pilih variasi exchange. Kalau menurut saya dengan putih memilih variasi tukar itu lebih sedikit taktikalnya teman-teman. Maksudnya ya permainannya lebih mengarah kepada permainan posisional. Ya, tapi hebatnya Magnus Carlsen dengan lawannya yang coba mencari permainan yang sederhana ya, Magnus Carlsen tetap bisa ujungnya menang. Kalian akan lihat teknik permainan akhir yang luar biasa juga di game ini dari Magnus Carlsen. Nah, setelah langkah C6, putih menteri B3 menekan kuda di petak D5, hitam menteri B6. Kuda memukul kuda dilakukan putih, kuda memukul kuda balik, putih gajah memukul kuda D5, pion memukul gajah, dan Vladislav Kovalev lebih memilih menukar menteri. Kita bahas sebentar kenapa dia tidak memilih memukul pion di petak D5, karena hitam akan lakukan serangan dengan gajah E6. Kalau putih menteri E4, maka akan ada gajah B4. Di sini gajah putih masih tersandra di petak C1. Kalau putih benteng D1, hitam akan F6. Nah, ini bahaya karena kalau kudanya mundur, maka akan ada ancaman discover attack dengan gajah B3. Benteng mengancam menteri, dan gajah mengancam benteng. Itulah kenapa Kovalev lebih memilih menukar menteri. Pion memukul menteri, endgame dilanjutkan dengan gajah D2, hitam F6, putih kuda D3. Nah, benteng memukul benteng, kemudian gajah memukul benteng, hitam benteng A4. Kemudian putih gajah C3, hitam gajah F5. Putih kuda E1, hitam raja F7. Ya, sejauh 21 langkah ini, keunggulan dimiliki oleh pemain hitam. Kenapa? Karena ini hitam memiliki sepasang gajah. Walaupun dia memiliki pion tumpuk, tapi secara serangan memang
Yang menyerang adalah pemain hitam ya guys ya. Ini permainan terbuka dengan memiliki sepasang gajah, tentu enak buat pemain hitam. Putih menjalankan A3, hitam B5. Putih benteng C1, hitam benteng C4. Putih benteng D1, hitam menyerang dengan B4. Boom. Pion memukul pion, gajah memukul pion, terjadi pertukaran benteng. Kemudian putih benteng D2. Kemudian hitam G5, putih F3, dan hitam H5. Putih raja F2, hitam H4. Putih G3, pion memukul pion skak, pion memukul pion, dan hitam raja E6. Kalau kalian bisa lihat ya, sebenarnya kalau kita jadi pemain hitam ya teman-teman, kalau kita bukan Magnus Carlsen ya, mungkin mengiranya gimana cara hitam untuk bisa menang ya, gimana cara hitam untuk bisa dapetin pion di petak B2 atau D4 inilah. Yang ada di pikiran kita pastinya yang ngebawa raja ini untuk traveling dan untuk menyerang dengan masuk ke petak C4, B3 untuk membantu serangan ke petak B2 ya. Itu aja. Nah, tapi penasaran apa yang akan dilakukan oleh Magnus Carlsen? Karena putih juga bisa setup kuda G2 dan kuda E3. Yap, Kovalev melanjutkan dengan kuda G2, hitam raja D6, putih kuda E3, hitam gajah E6, putih raja E2, hitam benteng B3. Putih raja F2, hitam benteng B4. Nah, dari pergerakan langkah raja bolak-balik seperti ini, E2 ke petak F2, kalian bisa lihat bahwa Kovalev memang hanya mencari remis di sini ya, karena remis melawan Magnus Carlsen ya udah bangga banget buat dia, udah proud banget. Ya, tapi Magnus Carlsen tidak mau remis dan dia masih melanjutkan dengan ketika putih raja E2 dia menggeser benteng A4. Putih raja F2, hitam gajah D7. Keyakinan Magnus Carlsen untuk menang ini yang harus kita tiru, teman-teman. Putih G4, hitam benteng A1. Putih benteng D1, hitam benteng A2. Putih benteng D2 dan hitam B5. Ya, di sisa waktu yang tinggal di bawah 20 detik ini, kedua pemain saling adu kecepatan. Dan ya, putih raja E2, hitam B4, putih raja D3, dan gajah B5. Boom. Permainan jadi lebih menarik karena sekarang Kovalev memindahkan rajanya ke sayap menteri dengan raja ke petak C2 dan Magnus menekan dengan gajah C4. Putih raja B1, Magnus Carlsen sekarang memindahkan bentengnya mundur ke petak E8. Apa tujuannya? Tujuannya dia ingin mengambil dari sini guys, mengambil pion di petak F3. Ide brilian ini yang harus kita tiru teman-teman. Perpindahan manuver dari benteng yang dilakukan oleh hitam ini sangat luar biasa. Putih raja C2, hitam benteng E8, putih kuda memukul gajah, boom, blunder yang dilakukan oleh Vladislav Kovalev. Harusnya lebih baik di sini menjalankan langkah kuda ke petak F5. Nah, apa salah dari kuda memukul gajah? Karena pion memukul kuda, sekarang hitam memiliki dua pion promosi yang saling menempel dan raja ke petak D5 akan memberikan tekanan pada pion di petak D4. Putih D5, hitam benteng E3, putih benteng D4. Bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan pertandingan ini, teman-teman? Kalau kalian jadi Magnus. Mainkan B3, bang. Bener banget. B3. Boom. Putih raja D2, benteng memukul pion F3. Putih benteng memukul pion C4. Hitam raja memukul D5. Putih benteng B4, hitam raja C5. Putih benteng A4, hitam benteng F4. Ya, Magnus Carlsen coba menukar benteng dan akan memberikan dia pion promosi di petak F4. Putih benteng A6 menolak pertukaran. Nah, kalau ditukar ya teman-teman dengan benteng memukul benteng, maka ini akan memberikan kemenangan bagi hitam. Karena akan ada satu pion promosi. Kalau dia raja E2, maka akan dilanjutkan dengan raja D4, raja F3. Dan akan ada jalan raja E5. Nah, pastinya putih akan kalah dengan seperti ini. Ya, sudah unggul satu pion benteng F4, putih benteng A6, hitam raja D4, benteng D6 skak, raja E5, benteng B6, benteng memukul pion G4, benteng memukul pion B3, benteng G2 skak, raja E1, hitam G4, putih benteng B8, hitam F5, putih B4, hitam benteng B2, langkah ke-59, Kovalev menyerah. Kenapa menyerah? Karena ini teknik permainan akhir, hitam memiliki pion yang lebih unggul secara materi jelas dan pionnya untungnya nyambung. Bagaimana cara hitam untuk menang kalau dilanjutin, bang? Ya, ini pelajaran dasar ya. Kalau B5 maka hitam akan melanjutkan dengan
Raja ke petak F4. Ngumpet dulu supaya ketika putih B6 nanti ada ancaman skak untuk mempromosikan pionnya, itu tidak bisa dilakukan. Nah, setelah B6 hitam akan melanjutkan dengan G3. Kalau putih B7 maka akan dilanjutkan dengan Raja F3. Kan bisa benteng F8 bang? Yap, bener banget. Tapi akan ada jalan langkah G2. Jadi kalau putih promosi, hitam promosi, skakman. Tapi kalau di sini putih benteng memukul F5, maka akan ada jalan Raja E3. Ancaman checkmate. Kalau misalkan di skak, maka akan ada jalan Raja F4. Ancam benteng menjaga petak G5 yang akan dijaga oleh benteng dan pion akan promosi. Inilah yang akan terjadi teman-teman beberapa langkah ke depan ketika Vladislav Kovalev memutuskan menyerah ketika Magnus memainkan langkah benteng B2. Apa yang menjadi kesalahan besar bagi pemain putih adalah ketika melakukan permainan yang pasif ya teman-teman, yang ya siapapun lawan kita ada baiknya kita tidak hanya mencari remis ya, tapi fighting for win ya. Ada baiknya kita bermain untuk menang, jangan cuma remis doang. Dan ya mungkin kita nggak ada di levelnya Magnus Carlsen, tapi dari pelajaran permainan Magnus Carlsen yang kita lihat ini, kita bisa menyadari bahwa betapa susahnya Magnus Carlsen untuk menang ya dari keunggulan kecil ini. Ketika lawannya coba mencari remis, Magnus tetap harus mengolah posisi ini jadi sebuah kemenangan. Dan hebatnya memang berhasil. Keyakinan seperti ini, keyakinan luar biasa dari Magnus Carlsen, confident-nya dia yang ini harus kita tiru guys. Ya, kesalahan putih bermain pasif dan kemudian ketika momen benteng, ketika Raja ya berpindah ke petak D3, maka ini jadi sebuah kesalahan. Harusnya di sini putih tetap stay dengan rajanya ada di sini. Mungkin bisa ganggu dengan kuda F5, ini masih akan normal untuk permainan putih. Karena kalau dimakan seperti ini juga akan ujungnya akan berakhir dengan remis. Contohnya kalau dia benteng A7, maka akan dilanjutin dengan Raja F2. Kalau dia benteng ke petak H7, maka akan ada jalan benteng E2. Kalau benteng H4, maka akan ada jalan benteng E6 skak. Jadi adalah api yang masih dimiliki oleh pemain putih. Ya, tapi itulah Magnus Carlsen, teman-teman. Akhirnya berubah posisinya ketika gajah C4, dan ini juga permainan catur kilat ya. Ada faktor ketika pemilihan kuda C4 itu sebuah kesalahan yang besar dilakukan oleh Kovalev. Kalau misalkan dia lanjutin dengan kuda F5 ini masih aman lah ya, tapi ini posisinya udah unggul buat hitam karena gajahnya udah kuat banget dan mungkin akan ganggu dengan benteng S1 seperti ini. Dan rajanya sudah menjauhi penjagaan pada petak F3. Kalau kalian suka video ini, bantu video ini berkembang teman-teman. Caranya gratis, like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow TikTok aku dan coba request kita bahas pertandingan siapa lagi guys. Berapa skala nilai yang cocok dari angka 1 sampai 10 buat partai ini. Ya, Magnus sudah membuktikan dirinya di kejuaraan dunia ini sangat luar biasa di Almaty, Kazakhstan. Dia mengambil 2 gelar juara dunia kembali yang hilang. Juara dunia catur cepat dan juara dunia catur kilat. Juga sekarang dia juara dunia catur klasikal. Tapi juara dunia catur klasikal akan menjadi perebutan bagi Ding Liren dan Wesley. Ding Liren bagi Jan Nepomniachtchi di tahun 2023. Siapa jagoan kalian guys?